dengan kalian. Yang mana filenya? Tiga Oh, ini. Praktika. Yang ini sama mana lagi? Yang baru? Ini aja? Oke. Oh, sama itu Pak, table of social studies. Oke. Bentar. Nih. Oke. Coba kan jelasin pasti yang baru. Di bagian ini, oh ini di abstrak. Kemarin saya masih jelasin selain ada gitu, tapi Bapak dihapus. kemarin bilang mau Oke. dihapus, jadi saya perbaiki. Terus yang introduction itu ada yang kalimatnya dipadati lagi, sudah saya Bagian mana yang contohnya yang dipadatkan? slang YouTube ini. Oke, tentang slang sama YouTube ini terus. Sama paragraf terakhir juga. Oke. Oke, terus fokusnya sama research question-nya, terus literature review. Ini ada yang diubah? Ada Pak yang sosiolinguistik itu Oke. dipadati. Oke. Type of slang. Research methods. Oke, baik. Kita coba. Terus, do you have any question? Ada pertanyaan? Di bagian literatur review. Mm-mm. Itu kan yang types of slang-nya itu Bapak kemarin bilang kayak jelasin satu-satu secara singkat jenis-jenis slangnya. Mm-mm. Tapi di finding and discussion kan udah dibuat tuh Pak penjelasannya singkat juga. Dibuat tetap ya Pak di sini. Oh, gimana kalau yang di sana pindah ke sini aja? Oh gitu. Yang di anunya dipindah ke sini. Misalkan singkat saja, misalkan dibagi beberapa, misalkan seperti compounding dalam kurung. Misalkan compounding menggabungkan huruf, clipping dalam kurung, motong huruf, motong kata, borrowing, pinjam dari bahasa lain, hyperbole, melebih-lebihkan, ya gitu-gitu. Singkat aja, satu dua kata untuk mendefinisikan masing-masing. Terus di sini aja. Yang di sana nanti itu untuk definisi itu untuk mensupport. Jadi mirip dengan ini, tapi yang di sana kalau bisa lebih detail lagi. Yang di sini ini untuk definisi singkatnya saja. Kayak itu ya Pak, blending. Terutama yang jarang digunakan, yang jarang diketahui orang. Misalkan yang ada ya, misalnya fresh or creative, ini kan aneh istilahnya. Kalau misalkan istilahnya baru, mungkin bisa dijelaskan. Kalau misalkan sudah umum orang tahu, tidak usah. Terus untuk kutipan-kutipan kayak gini, gunakan nama belakang saja, nggak usah nama lengkapnya. Lambert VA, Lambert CE, ini langsung ditulis saja, misalkan Lambert and Lambert. Terus kalau kutipan itu, kalau di luar kata pakai N. Misalkan nama and name. Tapi kalau misalkan di dalam kurung, berarti seperti ini harusnya. And name, ya. Ini tahunnya dalam kurung. Jadi kalau dalam kurung pakai N, logo N. Kalau di luar harus pakai N-nya. Kalau ini kan di luar, harusnya dia pakai kepanjangannya.
Terus ada pertanyaan lagi? Terus kemarin kan juga di bagian literatur review itu kemarin Bapak bilang kayak nyebutin riset-riset yang terdahulu, terus fungsinya gitu. Terus riset-riset yang terdahulu itu dari yang pending, dari yang di discussion atau gimana? Sebaiknya riset yang ada di literatur review dengan yang ada di discussion itu sebagian atau mayoritas itu sama. Jadi misalnya ngomongin tipe-tipe slang tadi di sini nanti akan ada riset-riset terkait tipe-tipe slang. Misalkan ini siapa Manurung, they found ini siapa Manurung sama et al gitu ya. Ini Manurung dan kawan-kawan atau Manurung sendiri nulisnya? Manurung nulis sendiri atau sama orang? Sama orang Pak. Oh, berarti dia harus ada et al-nya. Ini semuanya yang Manurung nanti perlu dicek. Harusnya ditulis Manurung et al kalau misalkan dan kawan-kawan. Ini juga sama. Karena kamu bilang sih mereka kan, mestinya kan ada lebih dari satu orang. Cuma kita belum tahu siapa. Bentar. Komentar yang sebelumnya di mana ya? Ini kali ya. Oke. Nah, ini yang riset ini. Riset tentang slang ini, terus apakah sufficient dan macam-macam ini. Sebentar. Jenisnya apa hubungannya dengan slang? Nah, ini risetnya tentang tipe slang. Terus function of slang di sini 1.5. Ya, ini 1.5 function of slang. 1.5 functions of slang. Nah, terus definisinya apa? Kalau bisa terkait itu. Ingat bagian ini itu kalau bisa sebanyak-banyaknya. Tapi riset-riset yang dimasukkan ke bagian ini itu sebaiknya juga masuk di discussion. Sesekali disebutkan di discussion. Jangan menyebutkan riset yang berbeda. Jadi harus nyambung antara literatur review sama discussion itu. Kalau ada riset yang dia itu nggak meneliti tipe plus function, hanya meneliti tipe saja gitu, itu tetap masuk di sini. Kalau misalkan dia meneliti dua-duanya tipe sama function, berarti di sini bisa disebut, di sini bisa disebut. Tidak semua riset harus disebutkan. Mungkin beberapa cuma kamu perlu list saja. Jadi misalkan yang meneliti tentang tipe of slang yang saya tahu itu ada 20. Kamu sebutin 20-nya atau sebagian lah dari situ. Terus yang didiskusikan beberapa saja, nggak usah semuanya. Intinya mereka ngomong apa, intinya tentang apa, kayak gitu. Jadi seperti itu. Ini juga sama apa yang kelebihan dan kekurangan riset-riset tersebut. Yang ini saya kopikan lagi ke di sini. Nanti juga sama. Sebutkan riset tentang tipe slang. Terus kelebihannya sama itu. Bedanya kalau perlu didiskusikan. Ini tak kasih dalam kurung artinya opsional. Diskusikan hubungannya dengan penelitian ini yang sedang berjalan ini. Apa kekurangannya penelitian terdahulu sehingga kamu punya penelitianmu lebih kuat? Itu ada sebaliknya. Kalau ada, kalau enggak nanti ini riset-riset ini apa teorinya ini nanti bisa ditaruh di sini nanti. Nah, di bagian ini. Nah, ini kan sudah apa ya? Kelemahan dari penelitian sebelumnya sama kekurangannya. Nanti kita taruh di situ. Minimal juga sama ini bagian itu. Oke. Terus apa lagi yang ingin ditanyakan?
sebelum saya lihat dari atas. Ada lagi? Di bagian language variety kan ya. Language variety. Kemarin saya udah revisi sih Pak. Ini kalau misalkan digabung dengan yang ini bisa nggak sih? Langsung jadikan, nggak usah headingnya, nggak usah terlalu, startnya nggak usah terlalu jauh dari sosiolinguistik. Langsung bilang aja misalkan ini bahwasanya manusia itu generally transmitted, terus tapi ada sociocultural environment yang menyebabkan adanya variation. Language variation itu essential. Nah ini kan sebenarnya language variation ini dengan ini itu kan apa ya, masih satu diskusi. Jadi ini sebenarnya satu topik, apa ya, satu paragraf saja cukup ini. Ini nggak usah dikasih label sosiolinguistik, language variety sendiri, tapi langsung jadi satu aja. Misalkan language variety, kayak gitu. Nggak usah startnya, nggak usah dari sosiolinguistik, biar nggak kelihatan kejauhan. Ya, so kalau bisa ini combine these parts, make it more concise. Biar kita tidak apa ya, startnya kayak kelihatan terlalu jauh gitu dari sociolinguistik, variety, terus kemudian slang, baru lebih spesifik dari slang. Jadi kalau misalnya dikasih title misalnya language variety, kita tetap kita diskusi mengenalin bahwasanya bahasa itu bisa bervariasi, salah satunya secara sociocultural. Ini language variety-nya. Ya, coba di combine lagi, lebih aja biar lebih padat. Terus slang language, istilahnya slang language atau slang itu sebagai variety, bahasa slang atau slang gitu aja. Coba nanti cek lagi ya, istilah ini common atau enggak. Not sure istilah slang language itu umum atau enggak. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak. Oke, kita lihat dari atas ya. Sebentar, yang di feedback sebelumnya dipadatkan, dibuat lebih pendek. Oke. Kombinasikan, tidak usah bicara terlalu banyak. Oke, tentang YouTube itu mereka sudah tahu. Kalau mau ngomongin tentang YouTube, ngomongin tentang Drubinski saja. Em, jangan ngomongin tentang YouTube-nya. Oke, coba lihat nih. Oke, Drubinski. Oke, is it just Drubinski, the video, the character? Oke, di bagian ini ngomongnya itu dipindah ke ini, deket-deketnya ini. Kamu mau neliti siapa, neliti apa itu loh. Nah, ini kan ngomongin Drubinski. Jadi Drubinski itu jangan disebutin di sini. Ini saya potong saja, testing, dipindah somewhere di sini. Coba apa ya, digabungkan saja, combine dengan yang ini. Combine aja ya, edit lagi. Oke. Jadi ketika ngomongin Drubinski, fokusnya adalah meneliti dengan Drubinski. Saya tertarik meneliti Drubinski karena ini. Jadi di situ ini fokus meneliti siapa Drubinski. Saya tertarik meneliti ini karena apa? Jelasin di situ alasannya. Jadi di situ aja, nggak usah di atasnya. Di atas ini benar-benar kita masih startnya masih ngomongin tentang eh slang itu apa. Kalau di sini sudah ada diskusi tentang slang, yang di sini di literature review sebaiknya nggak lagi diskusi tentang slang lagi, biar nggak double-double. Di sini ada slang itu adalah bagian dari ini. Slang adalah ini. Ya di atas ini sudah ngomongin tentang slang itu adalah ini. Sebaiknya digabung. Saran saya di sini saja. Yang bawah tadi taruh sini. Entah gimana caranya digabung di sini.
Nah, ini language important. Oke. Berarti di literature review kita tidak lagi ngomongin sociolinguistik sama language variation idealnya, tapi langsung ngomongin tentang tipe sama function of slangs. Jadi dua diskusi ini ditaruh di atas, gabungin dengan yang atas, gitu loh. Ini dipendekkan tapi ditaruh di atas. Ini kan ngomongin tentang karakteristiknya, bahwasanya sociocultural environment and so on. Di sini itu you mention it somewhere here. Ini ngomongin formal language, informal lah. Ini kan language variation. Jadi sebenarnya language variation itu harusnya didiskusinya di sini. Jadi saya pindah ya. Ini eh, tetap cuma dianu sedikit apa ya, diedit sedikit, pindah dan gabungkan dengan bagian introduction di atas itu. Ya, jadi di bagian sini, di sini di literature review langsung intinya itu kita ini di sini kita mendiskusikan teori tentang tipe dan fungsi slang sekaligus riset-riset terkait dua hal tersebut. Jadi di sini isinya ini nanti di literature review itu nggak dimulai dari sosiolinguistik lagi. Ini beberapa perlu dipendekkan terus dipindah ke atas saja. Tipe slang sama functions of slang. Oke. Ini headingnya nanti dirubah sendiri. Research methodnya adalah descriptive qualitative methods. Oke. Metode penelitiannya adalah descriptive qualitative method. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan atau menganalisis dari zat sampai stadium. Ini muter-muter. Metode yang digunakan adalah descriptive qualitative method. Metode ini, maksudnya descriptive qualitative, digunakan untuk meneliti hasilnya penelitian ini. Jadi muter istilahnya ini. Ini nggak efektif kalimatnya. Gabungan aja misalkan metode yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data adalah descriptive qualitative method. Gitu. Beberapa kalimat-kalimat nanti dicek lagi yang bagian kalimat yang kadang-kadang ini nggak kerasa, muter gitu loh. A menyebabkan B, B itu menyebabkan A. Ini namanya squirreling istilahnya. Combine. Terus ada 8 video dari Binsky. Delapan videonya ini pernah disebutkan nggak ya? Panjangnya aja mungkin. Di sini ngomongin videonya itu totalnya berapa panjangnya gitu aja. Yang mungkin ketika ngomong, jadi nggak usah title masing-masing satu-satu karena ada banyak 8. Mungkin tema video 8 video dengan tema ini. Tapi spesifik nama videonya nggak usah disebutkan. Mungkin 8 video itu misalkan yang kamu beri keterangan di sini tambahi keterangannya, mungkin durasi totalnya. 8 video ini totalnya berapa? Berapa menit? Misalkan menit. Terus masukin tema videonya. Di sini kan temanya ada terkait apa? Masyarakat, apa? Ini budaya, terus negara, kota, cuaca, dan lain-lainnya. Pokoknya sebutin temanya saja. Yang kayak ini dari beberapa tema berbeda, di antaranya adalah ini. Begitu aja. You do not need to mention the list of video. Mungkin ditaruh di apa attachment saja, lampirannya list videonya ini gitu lah. Di situ aja. Ini taruh di list video. List video ditaruh
Di lampiran saja. Oke, penulisan webnya harus lengkap, misalnya https://2 sama ini otomatis dari apa skrip yang di-download dari situ itu otomatis kamu gunakan atau kamu periksa dulu cocok nggak skripnya? Periksa Pak. Baik, berarti ini kamu harus sebutin di sini listnya apa ya, data transkrip yang di-download, lalu diperiksa, dicek caranya gimana ceknya. The types of word formation atau slang word formation. Terus di sini dijelasin, diklarifikasi saja di sini. Ini kan ngomongin type. Ini maksudnya tipe itu eh, oke. Ini kan fokus of research-nya. Saya mau nilik tipe dan video. Maksudnya tipe adalah tipe word formation gitu kan. Terus function itu maksudnya fungsi. Kamu harus mengklarifikasi di sini. Intinya ketika kamu ngomongin tipe itu maksudnya apa? Kan tipe pembentukannya, bukan tipenya slang. Misalkan slang itu kan nanti kan mungkin bisa dibagi lagi. Slang yang digunakan oleh orang-orang yang formal, semi formal, very informal kayak gitu. Tapi kalau tipe ini yang kita maksud tipenya itu tipe formation of the slang itu tadi. Kayak gitu misalkan. Ini buat mengklarifikasi topiknya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, maksudnya tipe itu apa? Kayak gitu kan. Jadi misalkan satu hal itu kan bisa diklasifikasikan berbeda-beda. Misalkan tipe orang, misalkan berdasarkan IQ-nya, berdasarkan karakternya, berdasarkan golongan darahnya, itu kan bisa beda-beda. Nah, kita ngomongin tipe itu tipe apa? Tipe itu berdasarkan apa? Berdasarkan word formation ini. Oke. Ini tadi langkah pertamanya. Words with contains language. Ini agak bulat. Datanya adalah kata yang berisi kata-kata slang. Jadi itu bulat. Ini squirreling gitu. Datanya adalah kata yang berisi kata slang. Jadi itu muter-muter. Kata yang berisi kata. Kata yang berisi kata itu seperti apa? Jadi bilang aja misalkan the data collected were, for example, slang expressions misalkan. Jadi nggak perlu kata-kata. Kalau ada kata-kata yang mirip dalam satu kalimat itu berpotensi membingungkan. Ganti variasinya yang lain. Ya, terus researchers, nah di sini di bagian research method, kamu sampaikan juga, kamu dapat berapa data. Di sini setelah mengumpulkan data, kan dapat datanya. Nah, di sini dilaporkan data yang terkumpul ada berapa. Data yang dibuang ada berapa. Kan data itu nggak semuanya akan dipakai. Ada yang dipakai, ada yang dikumpulkan, terus tapi kemudian nggak bisa dipakai. Nggak sesuai, ya, misalkan. Slang apa yang nggak sesuai, kayak gitu. Yang mana yang sesuai? Yang nggak sesuai misalnya yang mirip sudah ada sebelumnya sudah disebutkan sama persis itu nggak dipakai, hanya dipakai sekali misalkan kayak gitu loh. Jadi kayak gitu itu harus kamu sampaikan. Datanya ada berapa? Misalkan seperti ini. Oke, saya dari 8 video yang panjangnya 100 menit, saya mendapatkan sekian ratus words slang expressions. Terus slang expression ini kemudian saya sortir lagi ada berapa yang saya gunakan. Misalkan yang saya gunakan adalah 106 slang words atau slang expressions. Sisanya saya buang. Nah, kayak gitu loh. Itu belum ada di sini. Datanya, nah ini perlu ada sortirnya. Disortir dulu datanya. Terus kemudian dimasukkan ke Excel ini, tidak masalah.
Terus the meaning of the slang, use slang. Oke. Kamu membandingkan maknanya, mengecek maknanya dari mana? Berdasarkan apa? Makna dari slang itu, Pak. Mm-mm. Ngeceknya dari apa? Oh, ini slang, ini tidak. Oh, ini makna slangnya ini. Kayak gitu. Dari mana taunya? Lihat contoh dari graphic studies gitu, Pak. Selain itu, ada lagi? Kalau nggak ada kata yang kamu temukan, nggak ada di previous studies, kamu taunya itu slang dari mana? Cuma dari itu aja. Terus kayak disamain aja. Kayak misalnya hyperbole itu kan itu melebih-lebihkan. Jadi misalnya kayak crazy weather gitu, Pak. Oke, berarti di sini disebutkan bahwasanya researcher itu menjadi instrumen untuk apa ya? Kamu itu yang menentukan kalimat mana yang akan menjadi slang dan mana yang tidak. Itu di sini nanti disebutin. Nah, researcher collected, terus kemudian dimasukkan. Nah, setelah dikumpulkan, kan disortir dulu. Disortir itu dicek mana yang masuk slang atau enggak. Kayak gitu. Itu dijelaskan di sini ya. Saya sortir dulu. Saya tentukan mana yang slang dan tidak. Terus habis itu terus ngecek tahu tipenya ini termasuk apa dan apa itu dari apa maknanya. Ngecek maknanya nggak? Maknanya ngecek, Pak. Pakai apa ngeceknya? Berdasarkan apa tahu maknanya? Kamus, referensinya harus ke kamus kayak gitu-gitu. Nggak bisa kita cek sendiri, kita tentukan. Oh ini maknanya AM, singkatannya apa? Itu kan kita nggak tahu. Harus ngecek kamus. Jangan lupa itu seperti ini. Kamus. Saya ngecek maknanya dari kamus. Jadi seperti itu beberapa atau ensiklopedia. Mana ensiklopedia apa yang kamu sebutin makna cari. Kalau beberapa yang nggak tahu dapat dari mana infonya. Kan bukan pengetahuan kita saja, tapi kita juga tanya ke kamus, ensiklopedia dan macam-macam semacam itu. Terus setelah itu baru kemudian kita petakan, kita apa klasifikasikan tipenya, tipenya. Kita klasifikasi fungsinya. Kalau cara mengklasifikasikan fungsinya gimana caranya? Di sini belum dijelaskan soalnya. Kamu kok tahu slang ini fungsinya untuk ini? Nampak saya lihat dari graphic studies itu. Jadi Coba dilihat ya, cara mereka caranya gimana? Di research methodnya mereka, cara mengekspresikannya gimana? kalau dari videonya, Pak, itu kan saya juga nonton ya videonya di Facebook. Boleh, itu bisa. Kamu bisa. Saya ngelihat videonya, kata itu bagaimana digunakan di video itu. Nah, itu bisa. Tapi di sini kan belum muncul. Nah, itu jelaskan. Biar biar nggak simplistik. Jadi memang kita ada caranya, tekniknya seperti ini. Kita bandingkan. Kayak ini tadi, kayak ini apa ya, data yang dicek, ini pengecekan data, ini kan belum muncul. Tapi kan kita cek. Diperiksa, dicek, apakah sudah benar atau tidak transkripnya. Karena itu kan transkrip itu kan otomatis, translatean otomatisnya YouTube. Bisa jadi YouTube itu memaknai ini, kata ini seperti ini. Padahal faktanya dia belum tentu ngomong seperti itu. Tapi itu perlu. Nah, semacam itu. Terus kemudian ini dan seterusnya. Oke, baik. Terus kemudian dianalisis. Setelah dianalisis, terus ini aja paling gampang. Setelah ini nanti coba baca-baca riset-riset terdahulu yang ingin kamu kutip. Mereka kayak gimana sih nulis research methodnya? Seberapa kamu tiru, kamu adaptasi dari situ aja ya. Lihat riset terdahulu aja.
untuk menulis model ini. Tapi ini sudah lumayan, sudah ada bentuknya sedikit. Cuma belum detail gitu aja loh. Jadi ketika nanti misalkan ujian, ini rawan untuk ditanyakan banyak gitu. Lah kamu gimana ngeceknya? Cara kamu nyortirnya gimana? Dan macam-macam. Ini kalau prinsipnya riset itu fokusnya jelas, metodenya jelas, biasanya hasilnya itu nggak terlalu apa ya, beda jauh, melesetnya nggak akan terlalu jauh dari situ. Oke, good. Oke, Pak. Sip. Terus ada drive yang lagi yang perlu diperiksa. Table of Purpose Studies. Ini. Oke, ini ada berapa ini? Udah lumayan. Nah, dari sini kita ini akan dimasukkan ke tipe sama functionnya tadi. Nah, ini karena no function, no function, no function. Nah, berarti yang sudah ada functionnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Dari 10 riset apa ya, paling baru terkait ini, hanya 5 studi yang mendiskusikan fungsi. Sisanya nggak ada. Nah, semuanya mendiskusikan tentang apa tipe kayak gitu. Tapi dari tipe ini kan ono sing 5 macam. 6, 5, 6, 4, 8, 6. Punya kamu ada berapa? Pak. Oke. Tapi ada yang mirip persis nih atau ada yang beda? Oh, kalau tipe 11. Kayak gitu. Nanti di situ kamu bisa nyebutin riset terdahulu, semua riset terdahulu itu mendiskusikan tentang tipe. Tapi findingnya beda-beda. Misalkan kayak gini, sekian, sekian, sekian. Kayak gitu. Ini 30 kata, 30 kata, 54, 259, Sudianti 259. No data. Kenapa nggak ada datanya? Nggak ada dikasih tahu, Pak. Oh, tapi ada datanya tahu, apa ya, ada. Disebutin berapa. Punyamu berapa? Punyamu datanya? Sekarang Ini berapa? udah saya tambah jadi 217. Masih bisa nambah lagi? Itu sudah cukup kuat. Tapi kalau misalkan bisa ngelebihi ini, berarti kamu bisa klaim bahwasanya ini yang paling banyak daripada sebelum-sebelumnya. Ini yang paling banyak kayak gitu. Dan dia ini di antara data ini yang paling ekstensif datanya Sudianti. Tapi variasinya sedikit. Nah, punya saya datanya banyak, variasinya juga banyak. Itu loh kelebihannya itu. It will be strong enough for you. Jadi di discussion-nya itu dijelasin satu-satu ya, Pak? Dicampur saja, jangan satu-satu. Jadi, misalnya di discussion kita ngomongin ya, oke, saya nemukan 11 tipe. Nanti sorry, ini sebelum di discussion di literature review harus muncul ini. List ini harus muncul di literature review. Ada beberapa riset terdahulu about types and functions of slangs. So, for example, ini dikasih dalam kurung listnya. Most studies discuss types of slang, word formations. However, misalkan tetapi variasi findingnya beda-beda. Jadi ada beberapa yang menemukan membagi slang menjadi 4 macam, misalkan ini Sudianti. Ada yang menambahkan kategori ini. Selain 4 ini, ada yang menambahkan kategori ini, derivasi, dan ini. Ada yang menambahkan ini, dan macam-macam. Tetapi kelemahannya adalah mereka ini findingnya beda-beda. Gitu. Terus riset yang kedua terkait function, hanya sedikit riset yang mendiskusikan tentang function. Tidak semua riset itu mendiskusikan tentang functions of slang. Kayak gitu aja. Yang mendiskusikan. Di literature review kayak gitu. Nanti ketika di discussion juga sama. Kamu sebutin hasilnya kamu. Aku menemukan 11. Riset terdahulu tidak ada yang menemukan sebanyak ini. Rata-rata hanya 4 sampai 8 tipe. Dalam kurung sopo contohnya. Sebagai contoh, kalau punya 11 ini kayak gini, yang 8 tipe si ini misalkan ada dia menemukan 8 tipe. Ardi 2013 menemukan 8 tipe. Cuma bedanya ini. Ini di matriks ya. Matriks Excel dulu. Beda sama matriks Excel. Ada yang sama. Oke. Oke. Ini kurang sedikit mungkin yang perlu dilengkapi. Misalkan ya,
Yang mungkin datanya yang kamu bisa diskusikan nanti adalah jenisnya kuantitatif atau kualitatif, sama datanya dari mana. Jadi nanti biar kelihatan bedanya punyamu. Maksudnya kalau misalkan mayoritas ini dari ada nggak ya dari YouTube video? Ada. Berapa dari mereka yang YouTube video? Dua atau tiga. Oke, nah nanti kita bisa bilang bahwasanya hanya tiga peneliti yang meneliti dari YouTube video, sisanya dari movie atau apa. Tapi kan data itu kita belum punya. Maksudnya di sini kan nggak ada catatannya. Ini coba dipindah aja ke Excel, matriks Excelnya aja. Yang kurang-kurang sedikit itu ditambahin, misalkan minimal datanya bentuknya apa, sama researchnya, metodenya kualitatif or kuantitatif. Itu sudah cukup. Sisanya bisa buat Nah, untuk komentari di literature review atau dari sini. Ini komentar ini kan bisa apa ya? Dia punya. Nah, ini punya gini gini gini. Nah, ini similarities and apa differences ini kalau misalkan bisa digabung jadi satu, nggak satu-satu kayak gini akan lebih mudah. Jadi nanti kelihatan monoton kalau misalkan Saputra risetnya kayak gini, bedanya cuma saya gini. Ini kayak gini, cenderung merangkum. Keseluruhan ini secara umum bedanya apa dengan riset saya? Tapi nanti salah satu bisa didiskusikan di literature review. Misalkan kita pilih salah satu Saputra, biasanya dengan saya tapi secara umum yang lainnya kayak gini loh, bisa coba dulu aja. Oke. Nanti sebentar di finding ini yang saya share kemarin itu. Nah ini yudisium paling lambat 16 Agustus. Berarti kemungkinan amannya itu kamu harus daftar sebelum 16 Juli untuk ujian semester semester ini. Terus yang kedua harus daftar skripsi di semester pendek biar bisa ujian. Kalau nggak daftar skripsi nggak ada di KRS-nya nggak bisa ujian. Itu ya. Oke gitu dulu. Oke, baik. Itu dulu Rita. Nanti silakan nanti minggu depan kita ketemu lagi ya. Oke, sekarang Farah. Sudah? Iya. Kita? Oke, good. Ya, Thank you so Pak. much. Sama-sama. Oke, halo Farah. Iya, Pak. Halo. Halo, tes tes. Oke, oke, sudah dengar. Gimana tadi kita sampai apa tadi ya? Saya kok lupa. Mau ngecek yang conclusion ya, Pak. Tapi saya cuma nulis kayak rewrite dari yang atas-atas itu. Coba kita lihat dulu ya. Oh, ini conclusion berdasarkan ini ada 225 data. Oh. Oke, nggak usah ini datanya nggak usah seperti itu. Ada 8 subtitling strategies kayak gitu. Ada 8 subtitlenya strateginya. Bukan 20 ya? Bukan 10 10. ya? 10. Tapi yang Yang ini. dipakai di situ cuma 8 gitu. Yang dipakai apa? Yang dipakai sama official 8 itu maksudnya. Oh, gitu. Terus kalau yang dipakai fansub? 10. Oh, jadi bilangnya di sini ada 8 berdasarkan finding berdasarkan oke. Ini. Misalkan gini aja misalkan to sum up the off pakai ini strategi fansub ini strategi kayak gitu aja. Jadi tidak usah lagi disebutkan datanya jumlah datanya berapa. Tapi langsung saja start forward semacam ini. Oh, sebentar, sebentar.
Nah, terus ini oke. Terus kemudian ini restatementnya ini. Yang kalimat ini apa? Paragraf terakhir ini untuk apa fungsinya? Saya bermaksud itu nambahin kayak saran untuk future research, tapi kayak terlalu melenceng jauh gitu Wak, dari paper saya. Mm-mm. Bentar. Ini bukan future research, tapi ini implikasinya. Jadi di sini nanti kamu perlu diskusi tentang implikasinya riset ini buat K-pop apa. Hmm. Jadi di bagian ini implikasinya. Implikasi riset ini, um, riset ini kayak common science interest and can easy access by everyone. Subtitle become significant. Oke. Jadi pada dasarnya sudah oke. Kamu bilang aja gini, misalkan, ini subtitling ini sangat dibutuhkan bagi banyak orang. Nah, karena itu temuan saya berkaitan dengan ini akan kontributif gimana kalau kita tahu misalkan model subtitle yang bagus kayak gimana. Nah, itu akan bermanfaat untuk para K-popers agar mereka lebih mudah memahami ini. Dan orang-orang yang misalkan ingin berbisnis atau involve dalam subtitling, mereka tahu sebaiknya pakai model apa, strategi mana yang lebih bagus, kayak gitu loh. Nah, kayak gitu-gitu aja. Jadi fungsinya kayak gitu. Untuk Iya, YouTuber Pak. lain atau fansubber atau offsubber atau orang yang membuat subtitler, nah itu akan lebih mudah buat mereka kayak gitu. Kemarin istilahnya kita masih pakai fansubber gitu ya, atau official subtitle atau apa kemarin? Diganti apa? Eh, Kemarin tetap kan sabar, tapi dijelaskan di awal. Hmm, Belum saya tambahin sifat, tapi cuma menjelaskan oke. konsepnya. Oke. Sementara nggak apa-apa pakai fansubber. Yang jelas dikasih dalam kurung penjelasan sedikit bahwasanya yang kita masuk ke fansubber itu hanya orang yang fan based translation. Kalau off sub itu berarti dari official account translation kayak gitu dan macam-macamnya. Itu dulu aja. Sementara saya belum menemukan apa ya istilah yang uh, lebih cocok untuk itu. Jadi gini, di sini conclusionnya itu adalah di sini kita selain merangkum, idealnya kita juga restating lagi sesuatu. Ini kan restatement. Ini kita sudah menemukan sesuatu, terus kita restate. Kita menyatakan ulang hasilnya kayak gini, yang paling efektif kayak gini. Nah, bedanya adalah ini kita di sini harus ngasih tahu apa namanya sesuatu yang satu langkah di atasnya itu. Jadi, misalkan berdasarkan ini, eh, eh, jadi berdasarkan ini kita tahu bahwasannya, misalkan yang bagian kedua ini ya, strategi apa yang paling cocok digunakan untuk yang paling
cocok digunakan untuk orang yang untuk subtitle, misalkan sesuatu kayak gitu tambah-tambahan. Jadi bukan hanya restating, tapi kayak gitu. Nah, berarti ini setelah kita melaporkan hasilnya, berarti kita membuat kesimpulan. Berarti artinya, misalkan ya, off-sub itu lebih apa daripada fansub. Misalkan off-sub itu strateginya itu lebih sedikit daripada fansubber. Atau kamu bisa bilang fansubber itu strateginya lebih banyak, lebih luas daripada off-subber. Gitu loh. Nah, itu bukan kesimpulan di atas, tapi itu tambahan sendiri berdasarkan kesimpulan itu. Jadi di sini kamu bisa satu step di depannya di depannya finding sama discussion ini. Jadi kayak gitu. Nah, terus highlight new finding-nya kamu tuh, itu kan baru. Jadi ini in official translation kayak gitu-gitu, itu sebaiknya juga dipikir didiskusikan lagi di sini kalau misalnya ada. Intinya di sini jangan hanya merangkum, tapi apa sih sesuatu yang kita bisa dapat dari rangkuman kita, rangkuman jawaban kita. Setelah itu, oke, ya, jawabannya gini ya. Terus kayak gimana? Nah, kita pingin ngasih satu step di depannya. Setelah itu udah benar ini kasih implikasi. Setelah itu di sini masih ada satu lagi yang belum, dua lagi, sorry. Kelemahan riset ini. Kita harus mengakui bahwasanya riset ini ada kelemahannya. Limitation-nya kayak gimana? Misalkan kita hanya membandingkan fansub sama offsub dari media ini, belum media itu. Padahal subtitling itu bukannya di media ini, tapi juga media itu. Dan setelah itu kemudian kamu memberi saran, future researcher itu harus meneliti atau mengkaji ini berdasarkan limitasi itu tadi. Kira-kira salah satu kelemahan riset ini apa? Kelemahannya. Bukan kelemahan itu tidak berarti sesuatu yang negatif, tapi sesuatu yang mungkin kamu nggak teliti, yang kamu nggak analisis gitu. Kira-kira apa kelemahannya? Mungkin yang fansub itu kan banyak macamnya, maksudnya banyak orangnya gitu Pak. Saya cuma satu orang fokusnya gitu. Oke, good. Itu jadi peneliti depannya mungkin perlu membandingkan fansubber satu dengan fansubber lainnya. Itu boleh. Jadi kita berusaha humble bahwasanya penelitiannya itu tidak mencakup semuanya. Masih ada beberapa hole yang bolong di situ yang mungkin akan dilengkapi oleh peneliti berikutnya. Oke, betul. Ada lagi kelemahan lain yang mungkin muncul? Mungkin jumlah datanya, videonya saya kan ngambilnya cuma satu video, tapi isinya setengah jam. Boleh. Mungkin bisa diambil Riset lain berarti harus lebih banyak, gitu. lebih banyak video dari resources yang berbeda kayak gitu misalnya. Atau penelitian ini kita untuk meneliti apanya orang itu persepsinya orang itu pakai kuesioner. Penelitian yang berikutnya bisa jadi kuesioner itu perlu ditambahi dengan interview yang lebih mendalam sehingga penilaian-penilaian kualitatifnya itu bisa muncul kayak gitu loh. Nah, kayak gitu aja beberapa hal utama yang menurut kamu perlu di-highlight atau dilengkapi oleh penelitian berikutnya kayak gitu. Oke, itu dulu dicoba dulu. Coba kompos dua hal ini terutama sama beberapa merevisi yang lainnya. Kelemahannya ini 1-2 saja cukup. Kalau tadi sudah kita dapat point out 3 misalkan. Dari 3 itu boleh pilih 2 atau 3, di 3-3-nya boleh. Terus kemudian beberapa. Tidak usah terlalu takut menyebutkan kelemahannya itu tidak berarti penelitian ini jelek. Tapi kita mengakui bahwasanya masih ada lubang yang perlu ditempel. Sehingga kalau misalnya ada pertanyaan yang kita nggak bisa jawab,
itu normal karena kita penelitiannya nggak semuanya diteliti di sini. Ya, seperti itu ya. Iya, Pak. Sip. Itu tadi yang saya sampaikan ke Rita tadi terkait tanggalnya juga perlu diperhatikan. Target kita pokoknya sebelum Juli tanggal 16 kalau bisa, sekitar itu, sebelum pertengahan Juli kalau bisa sudah daftar ujian. Ini sudah hampir apa ya, selesai, tinggal nanti kita tinggal poles-poles sedikit apa biar kelihatan lebih kuat gitu aja. Oke. Terus itu saja dulu. Ada lagi pertanyaan lain, Farah? Oh iya itu Pak. Kemarin kan saya yang isolek itu Mm-mm. sama Bu Yusita kan diterima Pak. Itu gimana Betul. Pak? Kan Em, saya it- nggak ya, nanti presentasi tidak pas. usah membayar, sebagai student nggak usah membayar, tinggal kalau misalnya disuruh upload dibayar, upload saja KTM-nya. Terus kemudian nanti presentasi, menurut saya nggak usah submit apa papernya, nggak usah submit, presentasi aja. Nanti ada himbauan disuruh submit, diabaikan saja. Ini biar nggak perlu nulis double. Ini kita fokus menyelesaikan skripsinya aja. Jadi di situ itu untuk latihan public speaking saja. Ya, Hmm, kayak gitu aja. iya. Sip. Oke, selamat ya. Diterima juga untuk presentasinya. Nanti lumayan dapat sertifikat. Uvi Membantu. juga kayaknya diterima Pak. Gimana? Punya Uvi juga kayak katanya diterima. Oke, saya tidak terlibat di bagian abstraknya, jadi tidak tahu satu persatunya. Tapi seperti itu aja disampaikan ke Nurulfi. Tetap presentasi nanti di bagian pembayaran, nanti di anu kan disuruh membayar. Ada instruksinya CMS itu nggak bisa membedakan orang dalam sama orang luar. Pokoknya semua disuruh bayar. Tulis saja di situ nanti foto aja KTM-nya, bilang aja mahasiswa UM. Terus kemudian nggak usah bayar. Nanti presentasi presentasi seperti biasanya. Kalau kamu tertarik untuk menerbitkan di proceeding juga nggak apa-apa, tapi nanti kalau nanti mirip dengan ini, nanti terdeteksi salah satunya akan terdeteksi sebagai plagiat. Kalau kamu nggak siap untuk nulis double dengan bahasa berbeda, walaupun intinya hampir sama tapi bahasanya beda, mending nggak usah submit yang untuk itu. Kita fokus ke sini, nanti ini akan dikirimkan ke jurnal gitu aja. Ya, Oh, iya Pak. oke, sip. Itu saja para sementara itu insya Allah nanti saya unggah ke media apa G Drive atau YouTube untuk videonya. Nanti bisa lihat dari videonya juga. Iya Pak. Terima Oke, kasih Pak. sama-sama. Good luck ya. Oke, alright. Itu saja dulu. Saya tutup dulu. Assalamualaikum.